ganti yang baru, ganti yang baru sekarang juga. Protesnya itu. Ganti siapa ganti ya? Tidak mau terpengaruh dengan mea-mea. Betul. Kalau ada ambe, kalau ada sikat, jangan pilih orang. Sepakat, sepakat. Lo janji ya uti panas, lo janji ya. Ini Pak Ketua, insya Allah nanti Pak Ketua yang akan menjelaskan apa yang fenomena apa yang terjadi di dalam DPRD Bapak Ibu sekalian. Karena Pak Ketua ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Kita Partai Perindo tidak mampu berbuat banyak di DPRD karena kita hanya satu kursi Bapak Ibu sekalian. Olehnya Pak Riko seringkali berjuang mati-matian di dalam untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan cuma hanya di dapil 2, tapi seluruh rakyat jangan di Kabupaten Lemo. Tapi beliau cuma satu orang, karena semua keputusan itu ada di tangan pimpinan Bapak Ibu sekalian. Ada di tangan pimpinan. Olehnya hari ini kami begitu gentornya kami berkampanye di setiap desa untuk bagaimana mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat seluruh di Kabupaten Lemo untuk mendoakan Partai Perindo bisa menjadi pemimpin di DPRD nanti Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Lawan. Jadi saya miris, saya sangat sedih ketika ada beberapa orang yang membisikkan ke saya, para ST, matilah lo dukung ke para ST itu 2019, karena semua dukung ke para ST setengah mati adalah bantuan. Ini yang mereka sampaikan ke saya, astagfirullah, bukan begitu anggota DPRD. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kalau ibu bisa, aku janji dengan saya bisa buat bagian surat pernyataan dengan saya siap Bu, saya siap. Orang bikin surat pernyataan asal Allah yang bakal. Ibu menuntut saya tidak bakal, tim orang yang bakal, iya kan? Makanya kalau kita tidak mau coba, bagaimana mau dapat tahu? Bagaimana Bapak Ibu mau dapat tahu apa yang akan kemudian saya akan perbuat? Kalau tidak dicoba, coba dulu. Insya Allah semua perjuangan Partai Perindo kita akan mengakomodir semua aspirasi rakyat. Karena apa? Karena kami di Partai Perindo seluruh jalan itu sudah menandatangani fakta integritas. Ketika kemudian seandainya bukan saya yang duduk, seandainya Pak Nanang yang duduk, orang-orang saya Pak Nanang harus akomodir. Ketika bukan Pak Nanang yang duduk, tapi caleg-caleg lain yang dari Partai Perindo yang duduk, maka kita akan rapat. Kita ke orang-orang di Betaru Barat, jangan lupa aspirasinya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka Pak Ketua kami akan mem-PAW-nya dia Bapak Ibu sekalian. Itulah komitmen dari Partai Perindo. Tidak sembarangan karena kita hanya duduk, terus kita tidak mementingkan rakyat. Ketika itu ada laporan ke Ketua kami, maka kami akan diganti Bapak Ibu sekalian. Karena hak prerogatif dari ketua untuk mengganti anggota DPRD dari partai itu sendiri yang duduk di DPRD Bapak Ibu sekalian. Itu hak prerogatif dari Pak Ketua. Bisa kami diganti, bisa kami di PAW. Ketika kami dipecat jadi anggota partai, kami akan di PAW. Kalau kami tidak melaksanakan janji-janji politik dari Partai Perindo, visi-misi dari Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain begitu? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya saya ini suka mbak bongkar. Ketika tua bisa kamar tadi, tidak usah bongkar kuatnya nah. Ikut saya tadi malam sampai jam 3 ikut ketua bilang tidak usah terlalu banyak mbak bongkar kan. Saya bilang saya hanya memberikan pemahaman kepada rakyat, kepada masyarakat yang ada di desa Betaru Barat bahwa ini demokrasi. Demokrasi itu adalah artinya pesta rakyat. Dan yang ada duduk di parlemen sana itu tugasnya untuk apa? Seperti Ibu Asra Ibu sampaikan, tugasnya bagaimana untuk kita berbicara, memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi kalau di sana hanya datang duduk diam kuih, iya kan? Kalau dia sudah buang duit banyak, otomatis dia akan kembalikan duit. Logikanya kan begitu. Dia akan kembalikan dulu itu. Baru dia itu berbicara untuk rakyat. Tetapi kalau dia tidak bisa berbicara di dalam untuk bagaimana memperjuangkan, karena dalam pembahasan anggaran itu kan setiap anggota DPR itu kan ada reses. Nah reses ini menyerap aspirasi masyarakat.
Nah ketika itu sudah ada, akan diperjuangkan di dalam Anbo Bobo Oyo pada dekati webon kurang ambil alih itu. Makanya di dalam harus orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas. Kalau cuma orang yang berduit ini banyak orang yang ada duit, tapi banyak orang duit tapi tidak mau buka-bukaan dan tidak mau sombong Bapak Ibu sekalian. Kalau cuma persoalan duit saya juga ada, cuma saya tidak mau membelajarkan rakyat bagaimana bermain money politik, karena itu akan merusak tatanan masyarakat sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu sekalian. Tiap 5 tahun rusak tatanan masyarakat, tiap 5 tahun lagi rusak anak cucu kita, hanya persoalan dengan namanya money politik Bapak Ibu sekalian, atau politik uang. Jadi saya mau tanya, partai Perindo nomor berapa? Partai Perindo nomor berapa? Kalau saya nomor berapa? Kalau saya nomor berapa? Setelah kalau Pananang nomor berapa? Nomor 1. Kalau Pananang nomor 1, berarti yang dihafal di sini nomor 2. Berarti tidak betul ya? Orang bilang saya pesuara tidak ada di sini, tidak betul ya? Tidak betul toh? Tetap masih ada saya pesuara di sini toh? Biar cuma 5 toh? Biar cuma 5 ada toh? Hah? Lebih? Betul lebih. Orang bilang biar cuma 1 karena sudah mendapat saya pesuara. Tidak betul toh? Masih mendapat banyak toh? Saya pesuara lalu itu di Petaru Barat sekitar 200 lebih. Saya punya suara lalu. Masih mau tak atau mau tak kurang? Mau tak tambah? Mau tak tambah? Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Perindo! 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 Mantap, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dengan nomor urut 7 Bapak Mustopo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kualimo beserta jajaran Pak Sekretaris, Pak Nanang, dan rekan-rekan calon anggota legislatif DPRD provinsi maupun kabupaten di Kualimo dan Gorontalo. Kalau saya slow saja ya, ibarat motor Yamaha 80-an. Ya. Kalau beliau-beliau ini, wah, recovery, jazz. Nah, jadi mereka baru putih sedikit sudah lari. Kalau saya masih slow, gaspol, baru itu lari. Nah, Partai Perindo, yes. Partai Perindo, bagus. Nah, jadi begini ya. Nanti saya akan kasih tahu resep ini untuk memilih salah satu pimpinan atau calon anggota legislatif. Kriterianya seperti apa? Nah, kalau menurut umat Islam, menurut orang Muslim, kriteria seorang pemimpin itu harus memenuhi 4 kriteria, 4 sifat. Ya, tapi mohon maaf, ini suara saya terlalu keras kemarin, sehingga sekarang sudah agak hilang sedikit. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Slow, Yamaha 80. Okay? Nah, jadi yang pertama, pilihlah calon pemimpin yang mempunyai sifat anak sidik. Ya. Nomor 1 sidik. Apa itu sidik? Bukan om sidik, bukan. Sidik. Sidik itu artinya benar. Perkataannya benar. Ucapannya benar. Perbuatannya benar. Jangan pilih yang sudah bikin celengan belum? Bikin celengan sekarang. Ada yang antar terima,
angkat lagi, terima lagi, nah, supaya nanti malam tahun baru buka. Angkat tahu? Nah, jadi yang pertama sidik, nah, baru yang kedua haruslah memiliki sifat amanah. Amanah itu kalau misalnya saya caleg, saya titip uang sama CS saya 10 juta, tolong bagikan sama masyarakat. Nah, nggak tahunya kami sama masyarakat berapa? Cuma 1 juta yang 9 juta masuk 11 gini. Nah, itu berarti tidak amanah. Itu hanya contoh. Mohon maaf ya, tidak menyinggung seseorang ya. Itu hanya contoh. Amanah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya disuruh belanja ke pasar, bawa uang 100.000, tolong belikan beras, atau dia dibelikan cuma 50.000, yang 50.000 kantong lagi. Nah, bilang pakai sumpah lagi. Nah, nggak boleh ya. Jadi pilihlah yang calon pemimpin yang mempunyai sifat amanah. Mari saya Bu, datang ke Mebongo. Di Mebongo itu banyak ikan. Nah, oh nanti mau cetak duit, ada perun-perun. Yang ketiga, bukan saya ceramah ya, saya tidak, saya hanya mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu ingat orang yang bagaimana saya harus pilih. Yang ketiga adalah memiliki sifat fatona. Apa itu fatona? Bukan ibu be anak. Fatona itu orang yang memiliki intelektual tinggi, kecerdasan, orangnya cerdas, sehingga kalau dia dipercaya duduk di dewan, memiliki intelektual yang tinggi, bisa memikirkan rakyat, bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Setuju? Nah, baru yang keempat, harus memiliki sifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Sudah diberikan ultimatum, sudah diberikan apa? Kalau di Jawanya katanya wejangan-wejangan, tapi tidak disampaikan. Nah, jadi bingung kan? Masyarakat tidak tahu informasi. Nah, inilah sifat tablignya tidak berjalan. Tapi jangan seperti ibu-ibu dulu. Nah, karena saya ini jamaah 80 ya. Ingat dulu, ibu-ibu kalau pilih calon menantu, yang dipilih hanya pribadinya. Apa itu pribadinya? Satu, ya lihat-lihat dulu itu kendaraan pribadinya ada enggak. Dua, rumah pribadinya ada enggak. Yang ketiga, rekening pribadi ada enggak. Cuma itu yang orang cari. Jadi jangan, itu semua hanya sifat keduniaan ya Bapak Ibu ya. Tadi mohon maaf, ini saya dari tadi bercerita belum mengenalkan diri. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi sayangnya ibu beda, sampai di rumah sudah siapa tadi ya. Nama saya Mustopo, asal dari Jawa, tapi saya sudah kawin di Botumu itu. Anak saya 2 dan saya tinggal di Botumu itu. Saya menjadi anggota calon anggota teman-teman bersama teman-teman ini di nomor urut 7 untuk Provinsi Gorontalo. Jadi masih ada yang ingin saya sampaikan lagi. Nanti tanggal 14 Februari, jangan lupa ya, Perindo nomor urut berapa? 16. Mau pilih Pak Ustadz, pilih Ibu Astina, pilih sama saja. Pilih saya pun saya juga nggak nolak. Jadi begitu saja dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lari satu musi.
Tapi alhamdulillah beliau hari ini bisa hadir bersama kita. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Nanang Sawal dengan nomor urut 1. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam pernah ada perdebatan. Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah bahwa yang mana Abu Bakar itu ketika bertemu tidak pernah mengucapkan salam lebih dulu. Sampai berlapor dari Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu setiap ketemu saya tidak pernah mau mengucapkan salam lebih awal. Jatan walau mau ingat oleh. Bila tadi Rasulullah dari Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa alasanmu? Abu Bakar menjawab bahwa siapapun, pernah dengar itu Rasulullah, siapapun yang mengucapkan salam lebih awal, dia akan dibangunkan rumah di surga. Makanya saya memberikan kesempatan kepada Umar untuk mengucapkan salam agar Allah memberikan rumah dia di surga. Maka harusnya ibu-ibu yang mengucap salam lebih dulu. Baru itu saya menjawab supaya ibu-ibu dapat rumah. Oh, bukan BSPS ini, rumah di surga ini, bukan rumah di dunia. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketua DPD yang saya hormati, Pak Wakil Ketua DPD Pak Rais Nango, mantan Ketua KPU Ibu Asira Jibu, Ustadz Kadri Alabri yang juga caleg DPD Provinsi, Dr. Anus Mustopo, salah satu mantan pegawai pertanahan Kabupaten Bualemo dan Pohuwato, Ibu Astina Abu Bakar yang caleg dari 2019 sampai hari ini dan penduduk asli di Desa Pentaru Barat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan kampanye ataupun orasi politik di tempat ini. Bapak Ibu, pada 2019 kemarin, sejujurnya partai yang menang di Pentaru Barat itu adalah Perindo. Percaya tidak? Partai yang menang 2019 di Desa Pentaru Barat adalah Perindo. Tapi sayangnya tidak ada satupun kader dari Partai Perindo yang duduk menjadi anggota DPRD. Seandainya Ilodu Hengamapen 56 orang kemarin itu dari Pentaru Barat pilih Pak Rais Nango, hari ini Pak Rais Nango adalah anggota DPRD. Kemarin 2019 selain Pak Rais Nango ada Pak Herman Ione. Sehingga ketika kita akumulasi seluruh suara partai dari seluruh caleg yang ada di dapil 1, itu yang menang adalah Perindo. Namun masih belum bernasib baik untuk menjadi wakil rakyat. Mau beda 55 suara sama PKS hanya dia orang. Mau peringkat 11 tak kikis, hampir sedikit, hampir tak dulu. Mau hampir. Seandainya ditambah dengan 56 orang Pentaru Barat pilih Pak Rais, yang Pak Rais. Itulah kenapa saya bilang bahwa Perindo itu adalah pemenang di Pentaru Barat pada 2019. Masih boleh mengulang 2024? Boleh? Serius ini? Oke, mau ulang begini begagan. Nah itu harus di yang baru itu. Oke, siap. Ini Pak Rais mengganti dengan yang baru yang sekarang. Jadi boleh keseriusan ini sama Bapak Ibu. Bagaimana Pak Rais minta duduk, itu harusnya suaranya yang kemarin ditambah lagi. Supaya jangan sampai selisih 50 suara, 55 suara, akhirnya adalah puluh apol.
lewat ini. Kalau seandainya Pak Rais di 2019 itu terpilih, hari ini di Pak Rais yang saya tunjuk-tunjuk, saya bicara-bicara, Pak Rais sebagai anggota DPRD, ente tidak bertanggung jawab terhadap rakyat di Bintaro Barat. Maka hari ini Pak Rais yang saya bicara-bicara, kalau perlu saya demo dia tiap hari. Boleh hulotir. Pak Rais itu aparat desa di Bintaro Barat sampai hari ini belum menerima gaji. Bahkan yang bulan Desember belum tentu ada dalam gaji. Bersama saya jadi Pak Rais tahu loh. Jadi waktu dia mau tuntut oleh itu apa problema? Wajah lu hati-hati, pertama tuntut contoh lah. Tuntut dia lah teleh lu. Pak Rais di Bintaro Barat itu susah sekali orang mencari rumah bakal penjagaan. Kenapa? Banyak sekali tenaga kontrak, banyak sekali PNS di Bintaro Barat. Tapi hari ini ente tidak perhatikan orang punya nasib, orang punya TPP 4 bulan tidak terbayar, orang punya gaji tenaga kontrak 2 bulan tidak terbayar. Memang loyal lagi Pak Rais mau loh. Tidak mau apa itu? Loyal lagi atau tuh Pak? Setuju? Harus. Ibu, memang banyak yang bertanya. Kulipan nanti mau data foto silita Leo, mau data barang Leo suara Leo, mau itu tuh silita mau kampanye, mau demo, mau orasi, mau itu barang dia Leo. Perlu saya sampaikan, pada tahun 2021 ketika hal yang terjadi saat ini juga terjadi di tahun 2021, yang mana pada saat itu 4 bulan juga tidak dibayarkan gaji TPP, gaji tenaga kontrak. Apa yang saya buat? Demi Tuhan, saya buat laporan ke kejaksaan bahwa yang mana terjadi kasus korupsi oleh pimpinan DPRD, baik dia ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Saya yang lapor Bapak Ibu. Ketika saya lapor di kejaksaan, saya cuma minta jaminan di kejaksaan. Saya akan tarik laporan apabila pemerintah daerah mampu menyediakan anggaran 28 miliar. Ibu Megawati, mampu ngulang 28 miliar, makanya yang meminta 28 miliar. Saya bilang, mohon maaf, yang saya minta 28 miliar bukan untuk pribadi saya, tetapi itu untuk seluruh pegawai, seluruh tenaga kontrak, seluruh aparat desa, seluruh guru-guru. Sepeser pun saya tidak dapat. Jangankan dapat pembagian. Terima kasih ya Allah. Itu kalau bicara pertanyaan ke saya, apakah ente konsisten atau tidak? Padahal kalau mau dipehula-hula dia, memehula amul amal dari sama ultati. Sekarang saya kasih tawar, memilih olamiat dia. Provinsi. Tadi potato mau hutu delo tingolio, atau memilih olingolio, tapi mau dia ditolong. Dalam satu lautan. Astin Abu Bakar. Kita memilih yang masih baru dan belum ada celah, atau memilih yang lama tapi sudah berbuat celah. Nomor 3. Alhamdulillah memilih yang baru. Kalau ganti casing dia berisi dia bawa sama. Tidak boleh mau ganti casing. Iya, selama ini kita ganti-ganti casing, ya isinya sama saja. Bisa berapa ribu? Betul itu. Baru sekarang saya istilah apa? Baru 2024. Ganti baru. Sepakat ganti baru. Rais Santonang. Nomor 2 Kabupaten Boleng. Bardanang Sawal nomor 1. Bagaimana? Baik. Oke. Pilihan bisa diganti, tapi pasangan jangan pernah diganti. Kan begitu ya? Karena apa? Kesetiaan itu penting. Setia terhadap
pilihan kita masing-masing bisa. Itu kenapa yang menyebabkan Pak Rais kemarin itu sampai tidak terduduk, karena ada konsep di pemilih seperti ini. Pak Rais ambil dia mau tanya dia tipe itu mau milih Pak Rais buat dia mau milih Pak Wol. Ya mau tanggulah wan matanggulo mailati ya panwas lima imato. Baik, pelanggaran itu pananang jamali mulu iya tahu ya, padahal dia mulu iya. Putih mau ngasih contoh. Kan waktu itu, kenapa suaranya Pak Rais kemarin di sini hanya 200 lebih, padahal potensi untuk menjadi anggota DPRD Pak Rais itu besar sekali. Mau beda 55 Pak Rais. Kita cuma beda 55 suara dengan PKS yang menempati urutan ke-10. Seandainya kalau papaya ada suara masyarakat Bintaro Barat, lewat di Pak Rais percaya. Lewat. Makanya hari ini saya tawarkan sama Bapak Ibu, saya juga caleg, tapi kenapa saya memilih mengkampanyekan Pak Rais di sini? Karena saya yakin dan percaya bahwa suaranya Pak Rais di sini tidak akan kurang dari 500 suara. Bintaro Barat ini ada 8 TPS ya, 8 TPS. Dan kalau yang main 50 satu suara satu TPS dari Pak Rais malu 400. Alah dia pun mau taruh dulu satu TPS mau mahal gitu. Artinya dia kalau kota ada suara itu ini cara dia. Tipe itu oleh Pak Rais, Patawati oleh Pak Nana. Aduh kemarin kita bersama-sama Perindo. Boanu tipe itu oleh Pak Rais. Buat dia oleh tahu itu. Maka kalau yang bisa ada waktu yang ngomong emang. Artinya pen boleh saya itu 3 pen boleh tajak pilai. Buat begitu saya orang saya gagal, dia mau masuk dulu hello itu. Jadi kita tawarkan Perindo itu benar-benar telah diseleksi oleh internal partai Perindo, caleg-calegnya. Bahkan kita itu melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap caleg-caleg Perindo. Jadi orang maju jadi caleg Perindo itu tidak asal. Pak Ketua DPD itu mengusulkan kepada saya selaku sekretaris, Pak Nanang, tolong dicek untuk caleg-caleg dapil 1 disurvei kepuasan masyarakatnya. Ini orang-orang layak atau tidak untuk kita tawarkan kepada masyarakat untuk dipilih menjadi anggota DPRD. Alhamdulillah di Pak Rais itu salah satu orang yang sangat layak, yang belum layak, sangat layak untuk ditawarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di dapil 1, yakni Kecamatan Tilamuta, Batumoito, dan Mananggu. Yang kedua, ada orang pejender di Limbato sana di pendapat Ivan Ismail. Nomor 4, Pak Muksin Abdul Manaf, walaya liami ongku, walaya moluhemo liami gawi. Yang kelima, Pak Aston Matana. Apalagi Pak Aston, mantan kepala desa boleh tua 21 tahun. Bayangnya mah memang untuk dalam masyarakat 21 tahun kepala desa. Yang keenam, Abu Bakar, salah satu gender yang ada di Kecamatan Tilamuta. Yang ketujuh, Ki Ayang Aja Totenilo, mantan kepala desa, mantan guru. Yang kedelapan, Pak Wenari yang SHMH, seorang pengacara kikingol boleh pengamola mau Allahu boleh lego boleh bayar ya lo kasubi dari kanggara mau hutang. Yang ke-9, Nurfin Ki Hamzah wala iya li almarhum
di Kausi. Yang ke-10 di Ayabajo Suldi Budi. Dibiluh. Ah, Inilah caleg-caleg Perindo yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Dapil 1. Kalau mau pita-pita itu memilih, walaupun nggak orang tinggal bawa yang itu buatan nomor 1. Mau pita-pita, mau lau-lau, dia lo nggak ragu. Kenapa? Karena Pak Ketua sudah kasih tahu, Partai Integritas tahu-tahu latihan untuk semua caleg. Apabila ada caleg terpilih, kemudian tidak komitmen dan konsisten terhadap apa yang telah disampaikan dan apa yang dikampanyekan yang ada dalam visi misi maupun program partai, maka yang bersangkutan dengan sadar diri harus mengajukan pengunduran diri untuk diganti oleh orang-orang yang lebih peduli terhadap rakyat ataupun masyarakat yang ada di Dapil 1. Saya jatah mau pohya buat yang terbentar barat. Logo SD ami ati itu lama itu ulang teh mulai bele lama liyo li almarhum Pak Guru Ari Said 5 Ciunu. Logo SD wati itu lama itu tahun 93 sampai 96. Almarhum Mama Satya. Wati apa wala liyo tu li Pak Guru Ari. Ya jus latih utatiri Pak Guru Ari. Jadi dia mau pohya waktu itu, dia mau malu waktu itu dengan tangan memang siap. Almarhumnya Piamo. Di Hedulatiak selain keluarga di Hedulatiak Tabong. Anu masih dia main latihan dia udah ada. Dia mau bisa lalu keluarga sama lu tidak ipo. Wahai keluarga Poliajus. Anu bisa main keluarga sawah sudah. Sawah dia mau ngelibo kalau pak. Kira-kira dong golong malah bisa lah. Yang melahuan latih. Mulai itu Mbak Deto. Mbak Deto di matanya 14 Februari. Jadi kalau Allah mulai dari mata bola, walau nomor 16 ambahu kolowala. Walau motor di bawah. Pata tiga ima to mora kene mora baca mora oh nomor 1 kan yang sawang tuh Wah. Uang 250 kali itu. ini dia Patai Muksin style. Ada satu yang paling bagus. 2020 ini programnya di mana-mana setiap saya kampanye saya sampaikan. Karena ini penting untuk seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Bualema ataupun Tegal Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah generasi emas 2045. Kenapa 2045? Karena pada tahun 2045 itu adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Apa hubungannya dengan kita masyarakat? Generasi emas 2045 itu adalah menyiapkan masa depan daerah, bangsa, dan anak-anak kita. Hari ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sudah menyiapkan program. Programnya apa? Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dari usia 3 sampai 5 tahun hari ini itu akan diprogram menjadi orang-orang sukses pada tahun 2045. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu, hubungi saja petugas di desa ataupun pendidikan apa segala macam, sampaikan pada orang ketika Bapak Ibu memiliki anak usia 3 sampai 5 tahun. Walau dia masuk atau program generasi emas itu. Kenapa? Untuk mengangkat derajat orang tua itu letaknya bos satu. Kesuksesan anak. Tidak ada satupun orang tua yang tidak akan bangga ketika melihat anaknya sukses. Hari ini saya berjuang dengan begitu kental apa segala macam hanya untuk mengelang almarhum ibu saya. Tolonglah butuh oleh teh bisa lalati yang mengusahakan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Karena setiap dudelo huhutu itu amanah timai nomor 2.
Maka untuk bersyukur membahagiakan orang tua, saya harus merubah diri saya untuk bisa menjadi sukses. Karena amal jariah itu betul-betul wala. Iya piye betul wala oh. Amalnya mengodula akhirat. Makanya kenapa saya minta Bapak Ibu, usulkan anaknya Bapak Ibu, masukkan di program ini. Dia akan diasah, dididik, digembleng sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang saya khawatir Ustaz, kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan ini, maka hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Tidak bawa oleh pejabat, oleh wolo, oleh pokoknya temen bidu timbangan, bidu aja. Karena udah alih percaya dia percaya. Mau itu bantuan, mau itu segala rupa. Paling banyak temen bidu alih kan? Betul. Iya kakak bulia, kau dia ada botek terus. Itu. Harusnya kalau kita bicara pemberdayaan, satu orang kita kasih tidak sukses, jangan lagi dikasih. Kenapa? Itu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mau dibantu karena tidak mensukseskan program yang diberikan. Harusnya, apalagi mampu kali program ini diberikan kepada Bapak Ibu supaya bukan hanya sekedar untuk ente. Harusnya kalau namanya bagan, kapal, itu bisa membuat lapangan pekerjaan. Jadi kan dulu tak anak buat ya. Buat nanti amamo, suruh yang ada tak mambo. Itu kalau sadar. Kalau tidak sadar, ya begini-begini terus penasih. Bagaimana caranya supaya sadar? Pilih Ameti Parais. Amin. Karena amin itu artinya kabulkanlah. Begitu Pak Ustadz ya? Ya. Pokoknya orang bakal saya lihat muka, orang bakal saya lihat tiba-tiba mau perubahan, pikirnya main mimpi kampanye pemilihan, mana mau tanah amai, mau sejati keluarga, mau ngohi-ngohi doi, tiga mah mau muji-muji, mau malu, toh mau salah-salamu, iyo mamo tak iyo mai, mau model tabi yongo, lo tua tilo mati ya, iyo mau akan yang tadi. Jadi malah kaya lihat, dia kaya ulangi tiano nih. Harus begitu. Wanu Jawa kaya lihat, kaya itu ya. Khawatir, Allah kaya lihat. Wow. Enggak ulu tak biasa tama oto masa dia boleh ke motor supaya tidak mau dungai lo tahu mahimelu supaya tidak mau dungai lo tahu di mahawut dan bawa hawa jujur ada beberapa orang yang sudah menyatakan diri mendukung saya di sini. Aku ngomong tuh main kino, pokoknya tidak. Itu pun masih intervensi hati. Manila oleh, boleh berarti pendukung yang toleran, jangan itu. Mau ngaku lo tenaga kotor, lo PNS, ampun, bakar wawan boleh mau hama walau. La ilaha illallah wa la qiyamah. Wa putih jauh halo oleh putih. Mau luar utempe mahal olehmu. Masa pen kau kalau kau tu mau jadi kino tapi mau dukungnya apa? Dukung kau mau kamu. Mau bola sampai kau sabari, otahin mati kan mau bola pato sabari bateri, boleh titai, jak memakai waktu tu lama. Artinya waktu mau bola huta ala itu mah hile amung, mau tiwoto mau pekan dulu huta ali. Timi hula tinggal duwi ya tuh lama.
Cara dia paling kedua lah. Wah itu, jangan ada apa. Jujur Bapak Ibu, apa yang terjadi hari ini yang dikeluhkan oleh PNS, yang dikeluhkan oleh guru-guru, tenaga kontrak, aparat desa, bahkan tadi malam saya dapat info, ini perlu bawa info, pasti lihat atau dilihat tidak dapat tata. Oh ibu itu sampai saya telepon tadi Kabid Pemberdayaan Masyarakat di PMD Kabupaten Bualemo. Dia mau tahu Petar Barat, TKP Kumai Tanggulir. Telepon latihan ada 5:30. Wih, tunggu aku betul hello tim yang telepon oleh mak. Wah betul saya mulai. Ya tahu tim ada suami semua mah yang ngulu amai. Dia agak jadi ngulu ya. Karena tadi malam saya dapat info, Pak Nanang motor dalam info tidak. Gue jatah politik, jatah mau info. Diseki, urusan kita salah satu desa mola atau wayu mola. Pokoknya dia setahu ayo mola dia malah mau info. Pak Nanang, tim orang dah sawisma dulu hula dia bayar. Jadi nunggu pada waktu dia baca SMS, telepon lagi nanti Pak Kevin. Pak Kevin. Nunggu waktu mau betul hero ya mah telepon. Mau betul hero lagi ada sawisma mah mau pohon. Latih perlu telepon may keuangan oleh mak. Mau model konsep 3 kali 1. Itu artinya walau resep dokter itu harus belum pakai berarti mau ngoto itu. Berarti penyakitnya itu. Penyakitnya walau penyakitnya kita adalah salah dalam memilih pemimpin. Itu penyakitnya kita semua. Buktinya yang terjadi adalah apa yang kita rasakan hari ini. Jangan anggap penyakit itu hanyalah penyakit fisik, hanyalah penyakit hati. Tidak, di dalam membuat keputusan, di dalam kita memilih. Bayangkan ini saya kasih gambaran sama Bapak Ibu. Mutali saja malita itu, ibu tulau todo, tonu malah oyoto, tonu aulodu, tonu udah kompetilang agak, tonu udah ada tataluhio. Kalau Pak tahu itu memilih pemimpin, tinggal bola hilang-hilang. Kalau tunggal ulama, tinggal main itu mehlo. Mohon maaf anak-anak ke sana. Jangan di sini. Mau kali sayur saja itu ada betul lautan, tetapi sayur pakai mau oyoto. Jangan mam hengu-hengu. Gawatnya pojah mulai lemah ruja, ibu-ibu sama lemah ruja. Jadi dah malah poki-poki muli lingga. Mau hewa ibu-ibu mau taliwit. Oh kacau. Mau sumur lagi, mau bibit sumur otewa nih. Nah itu sebagai contoh untuk kita dalam memilih apa yang kita makan. Itu kita benar-benar teliti. Tapi ketika itu di TPS dalam waktu 5 menit memberikan keputusan, kita tidak teliti. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi hari ini kita merasa dihianati, kita merasa telah salah memilih pemimpin. Maka tolong, sebelum Anda benar-benar memilih sayuri mulilingga, Pak Ato, udah mango, kikingo, umatuliru, uke-uke-ungo, maka ibaratkanlah itu sebagaimana kita memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin itu hanya satu. Ini yang saya tawarkan sama Bapak Ibu. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar? Bagaimana Anda tahu dia baik dan benar? Hanya satu saya punya pesan. Memilih pemimpin itu, lihatlah masa lalunya. Jangan lihat masa depannya. Karena kalau itu dalam politik, masa depan itu adalah janji. Semua kita caleg bisa berjanji untuk bicara masa depan. Tapi kalau bicara masa lalu caleg, kemarin adalah kalian lihat, maka boleh orang kepilih dorong karena sudah janji. Itu. Makanya untuk menilai kriteria para pilihan itu, lihat dari masa lalu.
Apa yang dia sebutkan sesuai tidak antara perkataan dan perbuatan? Itu yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam-dalam. Patanuh ini mau tanam nomor 1 atau nomor 2. Wanu dia mau dia puas oleh nomor 1. Lu di Parais kalau Hamad itu 2019. Saya maunya Parais menang di sini. Baru yang menang kedua saya. Dan Allah mati Parais tawa Jawa Hamas antara miat dua tatun lo talehulo belum balilo. Apalagi kita Perindo itu memiliki target 2 kursi untuk dapil 1. Nah, kebetulan buat yang Parais hadir saja boleh caleg boleh tuh. Enggak mau itu kalau mati boleh ya. Rahasia itu rahasia. Rahasia rame-rame. Kalau rahasia rame-rame. Jadi wanti Parais lehulo, wat lehulo, kalau ulo wari to Pentaru Barat itu berarti di Parais dari rumah hemat oleh Parais itu rakyat itu Pentaru Barat tadi. Di Pulau Gagantia itu tolong tabu bagan, di Pulau Gagantia itu tolong tabu katinten, di Pulau Gagantia itu tolong tabu bulotu. Apalagi ibu-ibu aku. Yang pernah membantu ibu-ibu di sini mau Perindo talat ibu aslinya ya. Meskipun belum, sudah lengkap ya. Tapi poin dulu ngomong itu dia mau bantuan tanggul ini. Oh, di pengami. Akar mati itu tahu ewa maya mulu mau boleh tinggal ya. Sudah mau Perindo amiati nomor 1. Gimana nomor 1? Mau Perindo amiati atau nuralan caleg Perindo tuh kalau amiati baik dia kabupaten provinsi sampai DPR RI. Tapi orang mau mulai lebih itu minta mulai dulu itu kira-kira ya. Saja penggula Malita, Malita mahalnya Mas Tati. Bawa baru-baru buat dia lo dong informasi oleh Malita 20.000 ngotrek. Lo ngotrek lo mainan anak-anak trek kekeingan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya sudah terlalu banyak bicara kepada Bapak Ibu. Adapun tujuan kita di sini untuk datang berkampanye adalah intinya untuk memberikan perubahan, mengajak Bapak Ibu untuk berubah. Karena jika ingin merubah nasib itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau berubah maka kita akan tetap begini terus. Kita akan terus dimanfaatkan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah kenyataan, mau ditolak ataupun tidak, itulah yang sudah terjadi hari ini. Itu kisah memayari koperasi mau diminggu ngoli-ngoli segala rupa ngoli-ngoli udah ngoli pentaleng ngoli ya apalagi pede boleh tutuluh koko oli mau tuan-tuan lu ngokoy waduh kali ya ya tua hema atau pintu lo bele koko terjandela tu mete ada de pula main-main atau pintu lo de pula ada tahan. Harusnya Bapak Ibu, dulu itu sempat ada program koperasi simpan pinjam di desa kan? Donggo zaman lo PNPM. Ada banyak lain. Lo ngoleh ke berkembang karena tingkat totalan lo. Ini lo iya namanya anggap foto mau bantuan dia puhali kok. 1 menit. Boleh 1 menit tuh lima. Pertanda nomor 1 di Pananan kali. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan untuk bagaimana bisa merubah lebih baik untuk Kabupaten Bolemo di masa depan. Insya Allah dengan hadirnya Bapak Ibu hari ini itu akan memberikan arah dan harapan yang lebih baik untuk Partai Perindo bisa sama-sama membangun Kabupaten Bolemo atas dukungan warga masyarakat Desa Pentaru Barat. Amin. Insya Allah Bapak Ibu di Desa Pentaru Barat akan memilih Perindo, akan mencoblos nomor 2 Bapak Rais Susanto Nango. Amin. Insya Allah Bapak Ibu di Desa Pentaru Barat, seluruh warga pilih yang ada di Desa Pentaru Barat di Dumulao tak tahu tango pohia tango mondo ngalemai mondo utur segala rupa dia memawali Pak Nanang Sawal nomor 1. Amin. Buat mau doa itu bahasa sipol, itu supaya ketuaan atau doa.
karena amin itu di dua latih itu mau ya jadi kan lo hiburan jalan hiburan telatih lo hiburan to ya kurang 1 menit ya tambah 1 tadi lagi 2 malah lupa Rais. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah atas kesempatan dan kebahagiaan Bapak Ibu. Saya lihat semua sudah pada bahagia, senyum-senyum, cerah-cerah. Itu membuktikan bahwa Partai Perindo meskipun pokok iji bandera liu baleho liu batu Pentado Barat, akan tetapi di dalam hati Bapak Ibu bahwa Perindo itu sudah pernah menang di Pentado Barat pada 2019, maka pada 2024 bukan hanya sekedar menang, tapi akan menang total di seluruh TPS yang ada di Pentado Barat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup semangat ya Bapak Ibu.